Untuk home base kami berharap kita bisa main di Kota Kudus. Tentu kalau kita main di Kota Kudus, kalau Werkwetan belum tahu ya terverifikasi atau tidaknya. Kita kemungkinan nanti kita bisa pinjam ke SSA Super Soccer Arena. Saya juga udah diskusi dengan teman-teman dari KONI, teman-teman dari ASKAP. Nanti kita coba lakukan cek assessment kondisinya, karena memang untuk perbaikan rumput setahu saya informasinya cukup lama. Apakah memungkinkan atau tidak? Tapi tentu kita akan coba nanti diskusikan lebih teknis lagi. Yang jelas kalau dengan kondisi hari ini, Stadion Werku hari ini memang masih jauh untuk kemudian kita dikategorikan layak untuk menggelar pertandingan di Liga 2. Ada disampaikan dengan apa kita nggak tunggu dulu siapa? Oh ya, pelatih paling nggak pelatih sama siapa? Manajer Pak. Ilham suruh sini dong. Manajer Pak. Ilham sama Jenny Rumba. Jenny Rumba sama Ilham dong suruh sini. Aku nggak mau foto sendirian soalnya yang ini mereka. Ini. Ah, sini. Ayo, aku nggak bisa bareng. Gimana? Tapi mungkin ada disampaikan Pak BJ terkait Liga 2-nya Persiku ini Pak BJ. Iya, saya kira ini penantian panjang ya. Ini penantian panjang teman-teman dari Persiku, supporter Macan Muria, dan tentu saja masyarakat Kudus semuanya. Pada akhirnya setelah 10 tahun, teman-teman selama ini mungkin tidak maksimal, terseok-seok bermain di kompetisi yang liga rendah lah kira-kira gitu. Sekarang alhamdulillah atas kerja keras teman-teman pemain semua, atas tentu saja dukungan dan dari teman-teman manajemen, racikan dari coach Denny, support dari teman-teman KONI, ASKAP, Pemkap, semua saja stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus ini, hari ini atau tahun ini adalah harinya masyarakat Kudus. Setelah 10 tahun kita menunggu lamanya untuk ini. Saya tadi di panggung hampir meneteskan air mata karena dasarnya saya sendiri senang bola, dan alhamdulillah pada hari ini saya menyaksikan tim kebanggaan masyarakat Kudus bisa berlaga di Liga 2. Dan saya berharap nanti di Liga 2 ini, sebagaimana tadi Mas Ilham cerita, kita tidak hanya numpang, tapi kita harus mampu mewarnai Liga 2 ini dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dengan segenap tentu saja semangat, dan tentu saja dukungan yang mungkin tentunya lebih besar lagi kita harapkan dari semua elemen tadi, sehingga teman-teman Persiku nanti mampu mengarungi Liga 2 ini dengan maksimal. Saya kira itu, saya nggak punya banyak kata-kata, tapi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua pemain, semua tim pelatih, official, manajemen, dan supporter Macan Mulia semuanya. Hari ini adalah kado terbaik untuk Kabupaten Kudus dengan Persiku naik ke kasta Liga 2. Saya kira itu saja. Terkait kesiapan stadion sendiri seperti apa? Nah, tadi saya juga udah diskusi dengan teman-teman dari KONI, teman-teman dari ASKAP. Nanti kita coba lakukan cek assessment kondisinya, karena memang untuk perbaikan rumput setahu saya informasinya cukup lama. Apakah memungkinkan atau tidak? Tapi tentu kita akan coba nanti diskusikan lebih teknis lagi. Yang jelas kalau dengan kondisi hari ini, Stadion Werku hari ini memang masih jauh untuk kemudian kita dikategorikan layak untuk menggelar pertandingan di Liga 2. Semaksimal mungkin coba nanti kita akan optimalkan perbaikan yang ada di Stadion Werku itu dengan constraint waktu yang tersisa. Karena ini kan tidak lama lagi untuk naik ke Liga 2. Apa yang bisa nanti kita maksimalkan untuk memperbaiki Stadion Kebanggaan Masyarakat Kudus ini. Saya kira itu. Monggo kalau Mas Ilham atau Mas Denny Rumba ada yang mau disampaikan? Silakan. Mas manajer mungkin Mas, ini kan katakanlah dari awal diragukan banyak pihak ya, dan akhirnya ini sudah membuktikan ke semua orang. Itu mungkin gimana Mas itu? Ya tentu kita bersyukur dengan keadaan yang ada, kita maksimalkan yang ada itu, dengan kita diremehkan kita membuktikan dengan prestasi. Tentunya begitu kalau saya. Terus monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Untuk home base selanjutnya Mas? Untuk home base kami berharap kita bisa main di Kota Kudus. Tentu kalau kita main di Kota Kudus, kalau Werkwetan
belum tahu ya terverifikasi atau tidaknya. Kita kemungkinan nanti kita bisa pinjam ke SSA Super Soccer Arena, kita ibaratnya meminta bantuan dari PT Jarum bagaimana agar biar Persiku bisa main di Liga 2 di Kudus. Kalau untuk masalah perizinan di SSA gimana Mas? Sudah? Untuk perizinan nanti tentunya kami komunikasikan dahulu, juga kemarin sudah dari Bapak Dewan Penasehat kami, Bapak Nusron sudah komunikasi dengan pihak Jarum, masih menunggu balasan. Ketika nanti di SSA tanpa penonton gimana Mas? Tentu kalau kita tanpa penonton itu ada dua opsi Mas. Kalau saya secara pribadi dua opsi, kita kota untuk penonton, kedua kita menjadi tim musafir di kota lain yang bisa dituju oleh penonton. Untuk tim nanti gimana Mas? Untuk tim tentunya kita persiapannya insya Allah setelah kongres. Rencana kongres PSSI Pusat tetap akan diselenggarakan tanggal 10 ini. 10 ini nanti setelah kongres kan tahu untuk regulasi di Liga 2 bagaimana. Informasi yang sudah beredar, Liga 2 rencananya akan bergulir akhir Agustus atau awal September. Jadi jeda istirahatnya untuk Persiku sangat sedikit ini. Ya betul, untuk jeda Persiku sangat pendek. Tentu kita harus melakukan evaluasi semuanya dari manajemennya, dan kita persiapan untuk menjadi PT juga. Ada perombakan pemain Mas? Tentu kalau perombakan pemain nantinya kita ada perombakan, dan juga Coach Denny juga kan belum mempunyai lisensi A yang menjadi regulasi standar dari Liga 2. Maka dari itu kita nanti bisa mensekolahkan Coach Denny ataupun kita mencari pelatih yang mempunyai lisensi yang sesuai regulasi. Jadi artinya Coach Denny masih dipertahankan ya? Tentu kita masih pertahankan, tentunya dia biar nanti dia sekolah lagi bisa mendapat lisensi A-nya. Oke. Mas ini ada yang mau disampaikan? Satu kalimat. Sudah sampaikan Coach. Satu kalimat aja silakan. Oke, terima kasih teman-teman media. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya selama ini. Terus menurut saya ini diwacanakan beritanya saya yang membuat Persiku ini lolos. Sebenarnya bukan saya Mas. Jadi teman-teman dari manajemen, terus dari pemerintahan, dari semua masyarakat Kudus yang membuat tim ini bisa lolos ke Liga 2. Dan terakhir mungkin saya mohon maaf karena di partai terakhir saya kalah, karena sebenarnya saya ingin sampai di final, tapi apapun itu target kita sudah sampai Liga 2 itu udah alhamdulillah. Jadi intinya bukan saya Mas, tim ini bisa lolos sampai ke Liga 2 berkat kerjasama semua elemen di masyarakat Kudus ini. Seperti itu Mas. Terima kasih. Diceritakan sedikit Gus, mungkin dari awal yang mungkin seperti tidak ada pendanaan dan sebagainya ya berhasil mungkin. Ya mungkin itu siap, mungkin itu prosesnya Mas. Jadi dari awal memang kita kondisinya panjenengan semua tahu seperti itu, tapi gimana caranya teman-teman sini bisa berprestasi dengan kondisi seperti itu. Jadi kita main tim sedemikian rupa supaya anak-anak ini mau bekerja walaupun kondisinya minim seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman mau bekerja walaupun nggak ada dana, tapi di nasional ini kan kita udah banyak support, jadi tambah maksimal. Tantangannya apa Coach selama tantangannya dari awal ini saya bilang Mas, jadi pertama saya masuk ke Kudus ini kan saya pengen memperbaiki nama baik saya ketika saya menjadi asisten di Persiku masa depan itu, jadi asistennya Coach Junju, karena nama saya jelek banget kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pelajaran saya dan tantangan saya, bisa nggak sih tim yang nggak ada anggaran, tim yang pemainnya nggak bisa milih, terus tim yang apa adanya berprestasi. Nyatanya kita bisa. Dengan apa? Dengan memanage tim sedemikian rupa sehingga pemain tetap semangat dalam berjuang tim. Coach, untuk tadi tawaran sekolah dari manajemen saya cukup cukup senang Mas ya dengan manajemen tadi berstatement saya akan disekolahkan di situ. Saya antusias di situ. Info terbaru ada di bulan Agustus Mas. Kalau nggak Agustus, bulan Juni. Jadi nanti akan saya kejar di situ, mudah-mudahan bisa terkejar sehingga saya bisa ganti. Tapi kalau nggak pun saya nggak ambisi Mas. Jadi kalau teman-teman manajemen mau cari pelatih lain, saya juga lebih seperti itu. kalau kasih Iya, alhamdulillah. Dan masih ada satu nasar saya Mas. Saya akan bersepeda dari Semarang Kudus Semarang. Mungkin saya infokan.
Nanti ketika melanjutkan karir di Liga 2 nanti seperti apa Coach? Saya akan banyak belajar di situ Mas, karena Liga 3 ini kan berbeda dengan Liga 2. Liga 3 ini kan memang menurut saya liga terkejam di dunia kalau kayaknya. Karena kita istirahatnya nggak cukup, terus harus dituntut main nggak optimal menurut saya. Jadi Liga 2 ini kan berbeda. Jadi nanti coba saya pikir cara latihannya, strateginya seperti apa di Liga 2 itu supaya kita bisa bersaing. Oke, terima kasih. Evaluasi total ya, dengan asumsi alhamdulillah dengan tim yang ada ini kita sudah maksimal betul. Tapi untuk Liga 2 kita akan melakukan pembenahan bagaimana agar pengalaman menjadi 6 besar di Liga 2 ini, 6 besar di Liga 3 ini tentunya Liga 2 harus kita raih dengan formasi yang baik. Tentunya nanti akan kami konsultasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten, mungkin dari jajaran pelatih, jajaran yang lain, agar Liga 2 nanti kita betul-betul lebih maksimal. Kita sudah baik, sudah maksimal kemarin, karena Liga 2 ini kita juga tahu ya kan, kelasnya segmennya ini papan atas ini ya. Kita bagaimana mendengar bahwa kesuksesan di Liga 3 menuju Liga 2 ini kita tetap berorientasi lebih baik. Yang kunjung bareng menjadi hashtag kita bersama. Targetnya tetap juara. Jadi Mengembalikan kejayaan era ini 10 tahun yang lalu. Jadi untuk katakanlah Liga 2 ini Nusron Family tetap akan masuk ke Persiku ya Mas? Insya Allah tetap karena ini bentuk dari keprihatinan kami selama ini. Kami dulu kan sudah pernah terlibat ya, era Mas Anton dulu, Mas Joni Fernando, Nabi Santika dulu ketua SMA-nya Pak Solehan, dan pernah terlibat Patpel itu. Kita pengalaman dari yang tahun-tahun kemarin itu, insya Allah kita terapkan dan kita kombinasikan dengan pengalaman teman yang lain. Intinya bahwa kami melakukan terobosan ini tak lain tak bukan demi kemajuan Persiku semua. Lain-lain.